Dan salah satu tema yang menarik yang kita bahas pada siang ini, semoga Allah SWT berkahi, ya, di halaman 70-nya, yaitu berusahalah senantiasa beristighfar. Dan istighfar ini memohon maaf kepada Allah. Ya. Kalau taubat, biasa kita gabungkan astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya permohonan maaf kepada Allah dan mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Taubat itu menyatakan tidak akan mengulangi. Seperti Anda sedang membuat permohonan maaf kepada pimpinan perusahaan Anda pada saat Anda melakukan satu pelanggaran. Anda mengatakan dengan lisan, saya mengajukan permohonan maaf saya. Kemudian Anda buat tulisan, ya, ikrar tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Itu yang dikenal dengan istighfar dan taubat dalam makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu contoh kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai contoh saja supaya mudah difahami. Nah, teman-teman sekalian, istighfar ini sebuah bonus dari Allah. Kalau bahasa saya ulangi lagi. Dia adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap orang di antara kita setelah melakukan sekian banyak pelanggaran dan tidak ada yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak pun pelanggaran yang sudah kita lakukan, Allah akan maafkan selama kita mau kembali kepada Dia. Dan dalam banyak hadis Allah SWT mengatakan, saya akan memaafkan wala ubali, dan saya tidak peduli. Allah tidak peduli dengan pelanggaran kita. Ya. Jadi harus ditekankan baik-baik masalah ini, teman-teman sekalian. Cukuplah yang sudah berlalu, berlalu. Sampai kita bicara sekarang, hari ini, ke depan. Jadilah orang mukmin dan mukminah yang benar, yang mengisi sisa umurnya ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, ya, karena ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Ya. Dan ini adalah bonus yang luar biasa. Bahkan saya bisa membahasakan istighfar itu dan taubat adalah tiket VIP menuju ke surga di akhirat sana, dan tiket VIP untuk mengembalikan fasilitas yang Allah berikan sebagai rezeki di dunia. Ya, karena dengan taubat, kata Nabi SAW tadi hadis yang sudah saya bacakan, ya, taubat tajubu ma qablah. Taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Jadi Anda sudah diputihkan. Pernah sudah diputihkan berarti fasilitas secara duniawi dari rezeki dan kebutuhan kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa ditambahkan karena kita lebih giat dalam patuh. Dan di akhirat pada saat meninggal kita masuk ke dalam surga. Lalu kenapa teman-teman kita tidak berusaha selalu istighfar? Itulah judul kita. Berusaha senantiasa istighfar. Tidak ada ruginya beristighfar itu. Pernah satu kali Imam Ahmad rahimahullah di masa akhir hidup beliau tergerak hatinya untuk datang ke sebuah kota. Tapi beliau tidak tahu kenapa beliau ke sana gitu. Beliau datang, kemudian sampai ke kota itu, beliau tidak kenal orang-orang, maka beliau ke masjid, ikut sholat. Selepas sholat Isya di masjid tersebut, Imam Ahmad rahimahullah tidak dikenal oleh orang-orang di wilayah itu. Karena zaman dulu tidak ada foto kayak kita sekarang, ya. Mudah dikenal, oh ini mukanya ustadz ini, kiai ini seperti ini. Mudah dikenal. Kalau sekarang zaman dulu tidak bisa. Kecuali orang bertemu langsung. Kemudian kita tahu, oh ini Ahmad bin Hanbal, oh ini Syafi'i, oh ini Abu Hanifah, oh ini Imam Malik, dan seterusnya. Ya. Maka marbot masjid datang, kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad, sudah selesai sholat Isya, Anda harus keluar dari masjid. Kata Imam Ahmad, saya musafir, tidak ada kenalan di sini. Saya akan istirahat di masjid. Marbotnya dengan tegas mengatakan tidak bisa. Anda harus keluar dari masjid. Masjid akan dikunci. Gitu kan. Maka Imam Ahmad pun diusir dari masjid tersebut. Andai saja orang ini tahu siapa orang ini, dia adalah Ahmad bin Hanbal, yang terkenal namanya pada saat itu di seluruh wilayah kaum muslimin sebagai imam mazhab. Ya. Maka tentu dia tidak akan bermuamalah seperti ini. Yang terjadi teman-teman sekalian, setelah Imam Ahmad disuruh keluar dari masjid, Imam Ahmad istirahat di teras masjid. Orang ini masih mengatakan lagi, hai orang tua, karena Imam Ahmad sudah tua pada saat itu. Nggak boleh di sini. Kata Imam Ahmad, cuma teras masjid. Dia mengatakan tidak boleh. Nah rupanya, pembicaraan atau dialog antara Imam Ahmad sama marbot masjid ini didengar oleh seseorang penjual roti di sebelah masjid. Penjual roti di sebelah masjid. Maka penjual roti itu mengatakan, hai syekh. Syekh itu kalau dalam bahasa Arab terjemahan Indonesianya bisa bermakna tiga, ya. Bisa syekh itu orang kaya, biasa dipanggil juga syekh karena kaya. Atau orang alim, orang yang punya ilmu, syekh. Atau orang tua, yang sudah tahu dipanggil syekh semuanya. Jadi
Jadi tergantung kondisinya. Kalau itu seorang alim, maka maksudnya syekh adalah kepada alim tersebut. Atau kalau dia orang kaya raya juga dipanggil syekh, gitu kan, karena dia dermawan, suka membagi hartanya kepada orang. Atau memang dia orang sudah tua, ubanan, segala macam, sudah kelihatan jenggotnya putih, rambutnya putih, maka dipanggil syekh juga. Penjual roti di sebelah masjid ini melihat Imam Ahmad, dia anggap orang tua. Sudah tua, lalu dia mengatakan, hai syekh, hai orang tua, kesinilah. Imam Ahmad pergi ke sana. Dia mengatakan, saya sudah mendengar, kata penjual roti ini, saya sudah mendengar tadi dialog Anda sama marbot masjid. Saya punya tempat di sini. Dia bilang, Anda bisa pakai istirahat, silakan. Gitu kan. Imam Ahmad mengatakan, jazakallahu khairan. Duduklah Imam Ahmad, dipersilakan satu tempat. Lalu penjual roti ini terus membuat adonan roti dan membuat roti yang jadi, ditaruh di depan dia untuk dijual gitu ya. Nah, ada satu kegiatan yang unik dari penjual roti ini. Dia setiap kali membuat adonan, tepung terigu, garamnya, airnya. Sambil itu kemudian dia bakar, panasin di api, lalu diletakkan untuk diperdagangkan kepada para pembeli. Dia beristighfar orang ini. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus orang itu begitu. Terus, tidak berhenti. Maka Imam Ahmad bertanya pada dia, mulai kapan Anda ini melakukan kegiatan ini, istighfar ini? Kata dia, sudah lama, dari dulu, dari saya masih muda gitu. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya? Apa yang Anda dapatkan? Dan ini ciri orang beriman, teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang kita lihat atau satu perbuatan yang luar biasa dari sisi ibadah kepada Allah yang kita mungkin tidak pernah lakukan, harusnya kita bisa bertanya kepada orang-orang itu. Mungkin mereka punya kiat-kiat atau pengalaman hidup yang bisa mengubah keadaan kita, mengikuti dia lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah SWT. Maka dia mengatakan, penjual roti itu menjawab pada saat Imam Ahmad tanya, apa hasilnya dari istighfarmu ini? Semua ini, tidak pernah lisannya berhenti kecuali dia bicara sama Imam Ahmad. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Terus. Jadi sudah nggak terhitung lagi jumlahnya. Maka dia pun mengatakan, semua yang saya minta kepada Allah sudah Allah kabulkan. Kecuali satu. Kata Imam Ahmad, apa yang satu yang Allah belum kasih itu? Dia bilang, saya minta agar Allah mempertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar. Kata orang tersebut, kenapa Anda bertakbir? Dia bilang, saya Ahmad bin Hanbal. Allah datangkan saya dari kota saya ke kota ini tanpa ada seorang pun yang saya kenal. Kemudian saya diusir oleh marbot masjid sehingga saya didatangkan oleh Allah ke tempatmu ini karena istighfarmu tadi. Jadi bagaimana istighfar orang ini sampai mendatangkan yang dia inginkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana fasilitas dunia itu Allah berikan, kembalikan kepada dia. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Ya, belum di akhirat. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya akan ada orang nanti diberikan derajat yang tinggi di surga. Dia sendiri tahu dia nggak mungkin sampai ke derajat itu. Dia mengatakan, dari mana wahai Tuhanku ini? Saya tidak merasa pernah mengerjakan amal-amal sehingga saya sampai derajat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia? Itu istighfar anakmu untukmu. Jadi mengajarkan kepada anak agar memohon ampun buat orang tua, itu luar biasa. Istighfar meninggikan derajat di surga nanti. Bukan hanya sekedar masuk surga. Terus dengan istighfar yang ada, baik kita lakukannya atau kita orang lain yang memohon ampun kepada Allah untuk kita, maka akan sama hasilnya. Jadi teman-teman, luar biasa yang harus diperhatikan. Dalam pembukaan kita saya ingin coba mengangkat sebagian perkataan salaf sebelum kita baca bukunya ya, tentang masalah istighfar ini. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, dahulu kita memiliki dua penyelamat, ya, dua pelindung dari siksa Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Selama Rasulullah ada, Allah tidak akan turunkan azabnya kepada umat ini. Dan Nabi SAW selalu dapat wahyu dari langit. Tapi Nabi SAW sekarang sudah meninggal. Dan tersisa satu di tengah-tengah kita, yaitu istighfar. Kalau istighfar juga sudah pergi, niscaya kita akan binasa. Ya? Ini statement yang luar biasa. Renungi teman-teman sekalian. Kata beliau, dahulu kita memiliki dua penyelamat dari azab. Atau kami memiliki dua penyelamat dari siksa Allah. Yang satu sudah pergi dan sisa yang satu lagi. Yang sudah pergi adalah keberadaan Rasulullah SAW dan tersisa adalah istighfar. Kalau dia pun pergi dari kita, maksudnya dari lisan kita, ya, maka kita pun akan binasa.
Rabi' bin Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur dengan keimanannya berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian. Berdoalah kepadanya di kala senggang. Karena Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, Man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fis syiddah. Siapa yang berdoa kepadaku pada saat sedang lapang, lagi sehat badannya, lagi banyak hartanya, lagi harum namanya, ya, lagi baik hubungannya dengan istri dan anak-anaknya, hidup di lingkungan yang nyaman, kendaraan tunggangan yang nyaman, dia berdoa kepada Allah pada saat itu, maka Allah akan mengijabah permintaannya pada saat dia sedang sulit. Karena kan biasanya orang kalau lagi melimpah nikmat Allah, dia malah lalai, ya. Contoh misalnya teman-teman lagi rekreasi nih, ya, keluar kota dengan keluarga. Coba Anda perhatikan, biasanya kita lalai. Kita mendapatkan hotel bintang 5, pemandangan yang indah, udara yang segar, fasilitas yang luar biasa, memukau, memuaskan jiwa. Maka biasanya orang lalai, sholatnya telat. Nggak lagi baca Quran, zikir pagi petangnya terbengkalai. Ya. Sering nggak Anda lihat pada saat lagi liburan sekolah biasanya, sebelum masa pandemi ya, kemana orang-orang tua bawa anak-anaknya? Banyak yang mengajaknya ke kolam renang, di sana terbuka aurat. Laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki cuma pakai celana pendek, bahkan mirip seperti celana dalam, mohon maaf. Perempuannya cuma pakai BH dan celana dalam. Dan disaksikan oleh anak-anaknya. Mereka pun dengan jilbab besarnya si ibu, ayahnya mungkin kelihatan ada simat atau tanda-tanda iltizam, ya, ketaatan kepada Allah dari pelihara jenggot, mungkin dia pakai baju koko, pakai kopiah, misal contoh ya. Nah, ternyata dia ke sana dan pun mereka lihat, jadi lalai, gitu kan? Jadi lalai. Atau ke pinggir pantai, atau kemana saja, tempat-tempat kemaksiatan, atau keluar negeri ke negara-negara kafir, akhirnya terbengkalai, kan gitu. Makanya di saat-saat justru kita lagi puncak-puncaknya nikmat, ya, kita harus lebih kuat dalam beribadah. Harusnya pada saat kita ke puncak, ya, kalau mohon maaf teman-teman yang di luar dari Jabodetabek, mungkin yang belum pernah pun ke sini, puncak itu nama satu wilayah di Jawa Barat yang memang tempat rekreasi, biasanya orang pergi di weekend ya, di Sabtu Ahad untuk rekreasi keluarga, banyak villa-villa yang disewakan. Mungkin di setiap kota Anda juga ada itulah, ya. Maka orang kadang-kadang pergi seperti ini, lalai mereka. Harusnya kita pada saat pergi seperti itu makin bagus sholat malamnya, di udara yang sejuk, di hotel bintang 5, di pemandangan yang indah, disuruh situ Anda berzikir, Anda bertafakur, duduk di teras hotel, Anda memikirkan penciptaan langit dan bumi. Harusnya seperti itu, ya. Bukan malah lalai. Bukan malah melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Nah, ini kata kunci, kalau orang mengingat Allah, berdoa kepada Allah, di saat dia sedang senang, malah dia makin giat beribadah, maka Allah akan mengijabah permohonan dia di saat dia lagi susah, ya. وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ, lanjutan hadis. Dan siapa yang memohon kepadaku, kata Allah, aku akan berikan. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, ada permintaan saya yang belum diterima, belum diberi oleh Allah, Ustaz. Maka saya jawab, mungkin. Tetapi mayoritas permintaan Anda sudah Allah kasih. Ada yang Allah tunda, mungkin karena permintaannya tidak wajar, atau dia minta sesuatu yang wajar tapi Allah ingin menguji keimanannya sehingga ditunda beberapa saat, tapi Allah akan ijabah. Contoh mayoritas permintaan kita sudah Allah kabulkan. Bukankah setiap hari kita lapar, teman-teman sekalian? Begitu kita lapar, di hati kita terbesit saja mau makan. Tiba-tiba kita dapat makanan tuh. Kalau tidak, kita nggak mungkin hidup sampai sekarang, kan? Bukankah tiap hari kita haus? Tapi begitu kita haus, kadang-kadang cuma kita ucapkan haus nih, mata kita dan pikiran kita terarah ke satu supermarket, lalu kita beli minuman misalnya. Dan kita bebas memilih minuman yang mana kita inginkan. Lalu kita meneguk minuman yang dingin dan sejuk itu, ya, sehingga menghilangkan dahaga kita. Ya, bukankah banyak sekali ya yang lainnya, kita misalnya setiap hari ingin berpenampilan dengan penampilan yang bagus, yang membuat kita nyaman dan penilaian orang juga jadi positif kepada kita. Dan kita punya pakaian. Kalau mau dihitung teman-teman sekalian, pakaian kita dari kita masih bayi sampai kita sekarang ini, berapapun umur Anda, mungkin itu sudah puluhan juta, mungkin ratusan juta nilainya.
Begitu juga dengan makanan yang kita konsumsi. Belum lagi hal-hal yang lain, yang gratis. Oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh kuping, sehingga kita bisa dengar. Kita nggak tuli, nggak buta, ya, nggak bisu. Itu kan luar biasa itu. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lidah kita masih berfungsi, bisa bedakan mana pahit, mana asin, ya, mana manis dalam waktu seketika. Hidung kita masih bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk seketika. Kan itu luar biasa. Telinga kita masih bisa membedakan mana intonasi suara yang tinggi, yang keras, mana yang tidak. Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga terpantul, ya, sesuatu yang kita bisa melihat dari cahaya tersebut apa yang ada di depan kita. Makanya kalau gelap sekali kan karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita nggak bisa melihat, gitu kan. Kemaluan kita masih berfungsi, kaki kita masih berfungsi, dan seterusnya. Nikmat yang luar biasa yang Allah siapkan. Ya. Maka Allah sudah berikan kepada kita sebenarnya. Allah berikan kepada kita banyak hal. Cuma sebagian yang Allah belum berikan, sebagaimana alasan tadi saya katakan. Mungkin tidak wajar atau wajar, tapi Allah ingin menguji keimanan kita. Lanjutan hadisnya, وَمَنْ تَوَاضَعَ لِي رَفَعْتُهُ. Dan siapa yang merendah kepadaku, kata Allah SWT, maka akan meninggikan derajatnya. Merendah, bukan menghinakan diri ya, tapi merendah, mengalah. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lanjutan hadisnya, وَمَنْ تَفَرَّغَ لِي رَحِمْتُهُ. Siapa yang meluangkan waktu khusus untukku, maka aku akan mengasihi dia. Khusus untuk ibadah kepada Allah SWT. Lagi ada waktu khusus berdoa, berzikir, sholat, puasa, baca Quran, dan seterusnya. Dan saksi bahasan kita akhir hadis, وَمَنِ اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan memaafkannya. Hadis ini, ya. Hadis sahih tentunya ini, ya. Tapi perkataan Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah ini diambil dari kitab Minhajus Shalihin halaman 951. Ini belum kita masuk ke bahasan kitab kita ya. Saya hanya ingin menghadirkan sebelum kita masuk panjang lebar ini teman-teman sekalian ke pentingnya istighfar. Kenapa tema kita ini berusaha selalu istighfar. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Perhatikan. Iblis membinasakan kita dengan dosa. Karena dengan dosa, kita akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jauh dari fasilitas yang Allah siapkan, karena kita melanggar. Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga, melanggar, gitu kan? Sampai dia memohon ampun kepada Allah. Itu pun ya, butuh waktu untuk kembali lagi ke surga. Dan mereka membinasakanku, kata iblis, dengan istighfar dan la ilaha illallah. Upaya yang sangat besar dari iblis untuk menyesatkan manusia, itu seketika habis setelah dia bermaksiat 20 tahun, 30 tahun. Dia beristighfar di tahun 31-nya, ya, atau tahun 41 dari setelah dia kemaksiatan. Allah maafkan semuanya. Habis upaya iblis. Maka binasa, kata iblis. Saya binasa ini karena upaya saya, semua energi yang saya keluarkan, strategi dan segala macam habis dengan istighfar. Dan la ilaha illallah. Dengan terus bergantung, memahami makna tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu hanya bergantung kepada Allah. Dengan penuh keyakinan Allah itu maha kuasa, maha adil, maha baik, ya, dan seterusnya. Jadi ini statement yang luar biasa. Lalu kata beliau, iblis masih berkata, manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan pada mereka nafsu, ya, hawa nafsu, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Jadi orang kalau sudah buat maksiat yang iblis lakukan dengan para pengikutnya, bagaimana membuat orang itu nyaman dengan dosa tersebut, atau bahkan sebaliknya. Kalau dia ahli ibadah, dia seakan-akan sudah kotor, sudah pelanggar, nggak perlu istighfar. Ini keliru. Di poin ini penting teman-teman sekalian. Setiap Anda mulai mau terjerumus dalam kemaksiatan, ingat Allah SWT. Dan kalau ada peringatan dalam hati, khawatir dan segala macam, berhenti. Jangan lagi melakukannya. Lari kepada ketaatan kepada Allah SWT. Anda yang bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Ini poin penting. Justru pada saat itu Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terus melakukan kemaksiatan itu. Berhentikan. Qatada berkata rahimahullah, perkataan yang luar biasa ini. Dia mengatakan, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Al-Quran menunjukkan kepada kalian tentang penyakit yang berbahaya buat kalian. Dan ada penawarnya.
Ada obatnya. Penyakit kalian adalah dosa. Penyakit kalian adalah dosa. Nah, kita harus paham, jadi dosa itu penyakit, racun. Berbahaya buat kita. Dosa itu untuk dipelajari dan ditinggalkan. Amal soleh dipelajari untuk diamalkan. Dan obat penyembuh kalian dari dosa tersebut adalah istighfar. Adalah istighfar. Ali radhiyallahu anhu berkata, statement yang menarik sekali dari beliau, sahabat Nabi yang mulia. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan bersamanya. Orang tertahan fasilitas dunianya, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak dapat jodoh, nggak bisa maju-maju usahanya dan segala macam hal. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Di akhirat juga dia masuk neraka. Maka beliau ditanya, apa keselamatan Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Apapun permasalahan Anda, saudaraku, saya ulangi lagi, permasalahan apapun yang sedang Anda hadapi, kecil ataupun besar di dunia ini, maka yang paling pertama, istighfar kepada Allah. Berusaha selalu istighfar. Mohon ampun. Karena penyebabnya dosa. Gitu kan? Lalu beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT untuk beristighfar, sementara Allah berkehendak untuk mengazabnya. Jadi kalau ada hamba yang Allah mudahkan untuk beristighfar, berarti memang Allah inginkan untuk mengampuni dia. Kalau Allah memudahkan lisan Anda mengatakan, ya Allah bukakan rezeki buat aku, berarti Allah sedang ingin memberikan Anda rezeki. Ya Allah masukkan aku dalam surga, selamatkan aku dari neraka, berarti Allah memang menginginkan Anda masuk dalam surga. Karena dengan izin Allah lah lisan kita bisa mengucapkan itu. Sampai kadang-kadang teman-teman, saya kalau lagi berdoa, saya coba membahasakan begini. Ya Allah yang telah mengizinkan lisanku untuk mengucapkan doa ini. Yang mengizinkan dahiku untuk sujud di tempat sujud ini. Mengizinkan untuk mengerjakan sholat ini. Jadi kita renungi apa yang sedang Allah berikan ini. Karena Allah gerakkan kita untuk itu, berarti Allah ingin sesuatu. Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang akan kita minta setelah itu. Luqman alaihi salam, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan juga dia orang soleh, kita menganggapnya adalah nabi misalnya. Karena Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran surah Luqman. Ya. Dia pernah berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, yang Anda sudah tahu pada saat hujan turun, ya, doa orang tua pada anaknya dan seterusnya. Maka perbanyaklah istighfar. Perhatikan di sini, wasiat Luqman alaihissalam bukan perbanyaklah permintaanmu, ya. Tapi dia mengatakan perbanyaklah istighfar. Karena dengan istighfar ini, permohonan maaf, Allah akan berikan semuanya. Perhatikan waktu Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, makan pohon dari pohon yang Allah larang. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Adam mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke surgamu? Bukan. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak memaafkan kami, mengasihi kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Karena Nabi Adam alaihissalam sangat faham dengan memohon ampun kepada Allah akan kembali fasilitas tersebut. Ya, seperti itu. Aisyah berkata, radhiyallahu anha, ummul mukminin, Tuba ini sebuah tempat di surga, ya, pohon di surga, itu sebuah pohon di surga. Tuba bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Kemudian Abul Minhal rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai daripada istighfar. Kalau Anda mau pendamping yang paling Anda suka di kuburan, yang Anda merasa tentram dengannya, karena memang dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, seseorang itu akan ditemani oleh amalnya. Amal soleh itu akan berbentuk seperti makhluk. Kalau dia amal soleh, seperti bentuk makhluk yang tampan, yang wangi, yang bercahaya. Dan dia kagum jenazah ini karena berada di sebelah amal itu. Dan kalau orang naudzubillah meninggal, semoga Allah selamatkan kita dan memaafkan kalaupun kita punya kesalahan masa lalu. Dari perzinahan, dari minum khamar, dari narkotika, dari menipu orang, dari segala macam perbuatan buruk, maka akan berbentuk wujud. Ya. Bentuk wujud, sosok yang menakutkan, yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, renungi baik-baik semua nasihat yang mulia ini. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian.
Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Ya. Makanya di sini judul kita menarik sekali. Berusahalah selalu istighfar. Ini Hasan Basri mengatakan, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu datang. Dari istighfar yang mana. Seorang Badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Jadi mereka memberikan syarat siapa mau jadi tetangganya, silakan. Tapi perbanyak istighfar. Akhirnya jadilah engkau ahli ibadah yang dekat kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin istighfar kecuali ahli ibadah. Gitu kan. Mereka tahu nilainya permohonan maaf kepada Allah itu. Karena itu akan mendatangkan hujan yang lebat bukan sebagai bencana. Tapi maksudnya hujan lebat yang membuat tanah-tanah subur, hewan-hewan bisa hidup, manusia juga bisa hidup. Sungai-sungai, lautan bisa terlihat sebagai perhiasan di muka bumi dan bisa memenuhi kebutuhan manusia. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris, dia akan senantiasa atau senang melihat tempat itu. Ini mirip sama judul kita ya, berusaha selalu beristighfar, senantiasa istighfar. Kata beliau, kalian banyak buat dosa. Bahkan kadang-kadang ada dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Jadi kan. Maka apalagi yang kita sengaja. Maka beliau mengatakan perbanyak istighfar. Karena kalau seseorang antara kalian menemukan nanti di setiap 2 baris dari buku catatan amalnya istighfar, dia akan senang itu. Karena buat dosa, istighfar. Ada dosa, ada istighfarnya. Gitu kan. Bahkan istighfar ini bisa memudahkan urusan teman-teman sekalian. Dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah diberikan atau sering diberikan tugas oleh gurunya Imam Waqi' rahimahullah. Dan selalu Imam Syafi'i lupa. Saya dikasih kesempatan tugas untuk menghafal, lupa. Maka beliau menyebutkan dalam syairnya masyhur. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia memerintahkan aku untuk, atau menunjukiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna ilma nurun. Dan dia memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, di masjid atau di sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Nah, itu kan luar biasa statement ini. Ini semua teman-teman statement yang menarik yang harusnya kita jadikan sebagai bahan renungan. Baik, saya akan mulai membaca teman-teman sekalian apa yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini di halaman 70 tentang berusahalah untuk senantiasa istighfar. Di antara yang disyariatkan dan dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, kepada hambanya ialah senantiasa beristighfar kepadanya Azza wa Jal, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah petunjuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah SWT berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 28. Allah perintahkan para nabinya beristighfar. Para nabi itu maksum. Nabi itu dimaafkan kesalahannya. Tapi perhatikan apa Allah anjurkan kepada mereka. Manusia-manusia terbaik yang Allah pilih sebagai utusannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazididz zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Ketika beliau memohon kepada Allah agar menyelamatkan putranya, maka beliau menilai permintaan itu termasuk perkara yang mengharuskan beristighfar. Bahkan beliau khawatir tergolong dari orang-orang yang merugi. Jadi pada saat Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas kapal dan semua pengikut yang beriman sudah naik, bahkan hewan-hewan dari setiap jenis betina jantan dibawa gitu kan. Maka Nabi Nuh melihat anaknya. Ya. Maka Nabi Nuh memanggil anaknya untuk naik. Ayo naik. Tapi anaknya nolak, tidak mau. Tetap tidak mau. Dan dia mengatakan, saya akan pergi ke gunung yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh sudah bilang, tidak ada lagi yang bisa selamat dari siksa Allah pada hari ini. Tapi karena dia tidak mau, ya, maka tenggelamlah anaknya. Depan matanya dia lihat anaknya tenggelam, mati dalam keadaan kafir.
Nabi Nuh sempat berkata, ya Allah, sungguhnya dia dari keluargaku. Dan janjimu adalah benar. Maka Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam. Sungguhnya dia bukan lagi keluargamu, hai Nuh. Amalnya, perbuatannya bukan perbuatan yang baik. Lalu Allah mengatakan apa? Ya, aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang jahil. Tidak mengerti. Ya. Aku sudah tentukan seperti ini, lalu kau coba memprotesnya, tanda kutip ya. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam sini bukan memprotes, tapi Nabi Nuh alaihissalam ya, prihatin sebagai ayah tentang anaknya gitu. Maka Nabi Nuh pun merasa bertakut kepada Allah. Ya. Dia mengatakan Allah Nuh dalam surah Hud ayat 47. Nabi Nuh mengatakan pada saat Allah sudah menegurnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa aku memohon kepadamu sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Nuh SAW pun memohon ampun atas tadi permintaan agar anaknya diselamatkan, karena anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Musa AS juga berkata dalam surah Al-Qasas ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni dzalamtu nafsi faghfirli faghafaralah innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku dengan berbuat kesalahannya. Maka dia Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Juga dalam surah Al-A'raf 151 masih kisah Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Dia Musa berkata, berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, maksudnya Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Juga dalam surah Al-A'raf, masih surah yang sama, ayatnya berbeda, 155 sampai 156, ya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Al-ayah, artinya itu tidak lain adalah cobaan darimu ya Allah. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah sebaik-baik pemberi ampunan. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali atau bertobat kepadamu. Ya, jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji ya, beberapa orang Bani Israel yang diajak untuk ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melihat Allah. Lalu mereka minta agar melihat Allah, maka Allah mematikan mereka. Maka Nabi Musa AS mengatakan, ini cobaan darimu ya Allah. Lalu kemudian beliau segera merendah. Engkau menyesatkan dan memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah ya, wali kami, menolong kami, pelindung kami. Maka maafkanlah kami dan kasihani kami. Sungguhnya engkau sebaik-baik pemaaf. Nabi Ibrahim AS berkata sambil memohon ampunan Tuhannya dengan menyebutkan karuniahnya. N-nya besar, karuniahnya, maksudnya karunia Allah kepadanya. Pada Nabi Ibrahim AS dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Yang telah menciptakanku Allah ya. Maka dianya besar katakan Allah yang memberikan petunjuk kepadaku, yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan nanti. Juga Nabi Ibrahim AS mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya. Ya. Saya ulangi. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku
dan bagi kedua ibu bapakku dan bagi sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab nanti atau hari kiamat. Kata beliau, setiap muslim yang membaca ayat-ayat ini akan bertanya-tanya, kesalahan apakah yang telah dilakukan oleh Khalilullah tersebut, Nabi Ibrahim AS. Dan dosa-dosa apa yang dilakukan oleh para nabinya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka semua. Adapun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mempunyai perkara yang sangat agung dalam hubungannya dengan istighfar yang akan kita bicarakan nanti. Ya. Jadi artinya maksudnya para nabi-nabi tersebut, dosa apa yang mereka lakukan? Sampai mereka memohon-mohon ampun begini kepada Allah. Apalagi kita manusia biasa yang bukan nabi, yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan, gitu kan? Maka kita butuh istighfar, itu maksudnya. Ada sebuah subjudul di sini, situasi dan kondisi untuk istighfar. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah serta mengakui dosa dan kekurangan. Istighfar ini disyariatkan dalam situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketika melakukan dosa, segera istighfar. Inilah saatnya yang paling penting. Ini berarti pengakuan terhadap dosa. Anda bertaubat atau kembali kepada Allah. Dan permohonan kepada Allah agar D-nya besar katakan Allah, menghapuskan bekas dosa dan membersihkan kotorannya. Ketika Adam AS bermaksiat kepada Tuhannya, dia beserta istrinya mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam, wahai Tuhan kami tidak menganiaya diri kami sendiri. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Sudah kita jelaskan tadi ya, kenapa Nabi Adam AS memohon ampun seperti ini. Ketika Musa membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, beliau berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhanku, sungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah aku. Surah Al-Qasas ayat 6. Ketika pergi dalam keadaan marah dan meninggalkan kaumnya, karena kaumnya di wilayah Nainawah, namanya di wilayah Irak, tidak mau beriman kepada dia dan masih menyembah patung-patung, ya, dewa-dewa dan seterusnya. Maka Allah pun menghukum Nabi Yunus AS dengan memasukkannya ke dalam mulut ikan paus. Dimasukkan ke situ sebagai hukuman. Harusnya para nabi-nabi tidak boleh meninggalkan lokasi dakwanya walaupun sampai dibunuh, kecuali ada perintah Allah SWT. Nabi Yunus hanya kena jengkel pada kaumnya sambil mohon kepada Allah diberikan petunjuk, ditunjukkan tempat yang lain untuk berdakwah. Allah tidak turunkan firman-Nya, tapi Nabi Yunus SAW beristihad, pergi sendiri. Maka dia pun mengatakan di dalam perut ikan tersebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Jadi dia memohon ampun. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa 110 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat keburukan, kemaksiatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapapun berbuat dosa, sebesar apapun, sebanyak apapun dia melakukannya, selama dia mau istighfar dan bertobat kepada Allah, tentu yang tulus ya, bukan hanya istighfar, ya sudahlah Ustaz kan tadi bilang istighfar, astagfirullah, tapi dia tidak niat dalam hatinya, maka ini berbeda. Tidak masuk, orang harus memohon ampun, istighfar kepada Allah, memang menyesali perbuatannya gitu kan, maka dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surah Al-Imran ayat 135 Allah mengingatkan pada saat orang mau terjerumus dalam dosa kemudian dia ingat Allah lalu dia beristighfar, itu Allah maafkan. Pada saat kita mau melakukan satu perbuatan dosa lalu kita merasa khawatir, takut segala macam, itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran 135, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera berzikir, mengingat, menyebut Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Jadi pada saat Anda mau berzina, Anda mau berbohong, Anda melakukan perbuatan batil, ada rasa khawatir, segera tangkap rasa khawatir dari Allah SWT. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya memang saya melakukan, ya memang saya tidak mau lakukan ini. Misalnya. Ya.
perbuatan zina maksudnya, tidak mau melakukannya. Atau dia melakukan kebohongan, iya memang saya melakukannya, dia jujur. Gitu ya. Karena takut hanya kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, in kunti al-mamti bi dzambin fastaghfirillah, fa inna at-taubata min adz-dzambi an-nadamu wal istighfar." Wahai Aisyah, jika kamu telah melakukan dosa, memohon ampunlah kepada Allah, sebab sesungguhnya taubat dari dosa adalah penyesalan dan beristighfar. Hadis riwayat Ahmad, jilid 6 halaman 264. Ya. Dari hadis ini kita akan coba membaca beberapa hadis-hadis ya setelahnya yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk beristighfar pada saat sedang melakukan perbuatan dosa ya. Kemudian beliau mengangkat lagi hadis yang lain. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi wa huwa ar-rannu alladhi dzakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Terjemahan hadis ini, sesungguhnya kata Nabi SAW, seorang hamba melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dalam hatinya terbentuk satu bercak hitam. Dosa itu luar biasa. Berhentikan fasilitas, menggelapkan hati, yang merupakan mahkota daripada tubuh ini. Gitu kan. Jika dia meninggalkan kesalahannya, beristighfar dan bertaubat, maka hatinya dibuat cemerlang kembali, dihapus. Menjadi terang benderang lagi, menjadi punya ide yang brilian, semuanya kebaikan yang dia terlintas di hatinya, gitu kan, dari kejujuran, dari tanggung jawab, dari amanah, dari sedekah dan seterusnya. Namun kata Nabi SAW, jika dia melakukan dosa, dia malah dari dosa ke dosa lagi, dari dosa ke dosa terus, bukannya bertaubat, maka bercak hitam itu dibuat semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Dan itulah makna ar-ran yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Ya. Kalla barran. Ya. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dari maksudnya menutupi hati itu jadi keras hatinya. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lain Allah mengatakan, au asyaddu kaswah, lebih keras daripada batu. Karena sudah luar biasa, dari dosa ke dosa bahkan dianggap seperti permainan saja. Orang seperti ini subhanallah, mau bencana alam, mau ada teman di sebelahnya lagi naik mobil bersama tabrakan, mati depan matanya, pecah kepalanya, keluar, tidak tersentuh sama sekali. Orang beriman itu sedikit aja. Sedikit aja tanda-tanda yang kelihatan depan matanya dan dia khawatir, maka dia langsung kembali kepada Allah. Nabi Muhammad SAW berkatakan dalam riwayat yang sahih, kalau melihat ada gumpalan awan hitam, ya, beliau gelisah, bolak-balik. Sampai pasti turun air hujan yang sejuk, yang benar, yang baru beliau tenang. Beliau khawatir jangan sampai gumpalan asap itu justru siksaan Allah yang datang. Begitu orang beriman, pekahnya, hati-hatinya gitu. Bahkan sebagian salafus salih mengatakan, aku tahu aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari pasangan hidupku, suami ataupun istri. Ya. Tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Teman-teman tahu, coba renungi ya, tafsir surah Saba, surah nomor 34 tentang negeri Saba, ayat 15-nya, seingat saya ayat 15 itu. Yang menceritakan tentang bagaimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda-tanda kebesaran. Dalam buku Fathul Qadir, ya, disebutkan di tafsir ayat ini, bahwasanya saking patuhnya penduduk Saba pada saat itu, ya Allah jadikan tanda-tanda kebesaran. Allah mengatakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, negeri yang makmur, yang tentram, yang nyaman, ya. Itu, dan Tuhannya Maha Pengampun. Dikatakan saking makmurnya pada saat itu mereka tidak punya hewan-hewan yang membahayakan buat mereka. Lalat, nyamuk, kutu, kalajengking dan lain-lainnya. Bahkan dinukil juga bahwasanya ya, seorang wanita kalau mau manen buah, dia cuma menaruh keranjang di atas kepalanya, kemudian dia jalan di bawah pohon. Dia jalan di bawah pohon, maka buah-buah itu jatuh sendiri sampai memenuhi keranjangnya. Saking luar biasanya. Tapi setelah generasi-generasi yang datang ada yang kufur kepada Allah, mereka malah bermaksiat kepada Allah, Allah hilangkan semua itu. Allah hancurkan bendungan mereka namanya Saddul Ma'rib. Allah hancurkan sehingga
Berubahlah kebun-kebun yang tadinya buah-buahan, sayur-sayuran yang luar biasa, ya, nyamannya, itu menjadi 2 perkebunan dari pohon-pohon cemara dan pohon-pohon sidir, ya, atau bidara yang berduri. Kemudian kata beliau dalam As-Sahihain lanjutannya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna abdan asaba dhanban faqal Rabbi adhnabtu faghfirli. Faqala rabbahu alima abdi inna lahu rabban yakfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Ghafartu li abdi thumma makatha ma syaa Allah thumma asaba dhanban. Faqala alima abdi anna lahu rabban yakfiru dhanba wa ya'khudhu bihi. Ghafartu li abdi thumma asaba dhanban faqala rabbi adhnabtu akhar faghfir li. Qala alima abdi anna lahu rabban yakfiru dhanb wa ya'khudhu bihi. Qad ghafartu li abdi fa'mal ma syaa. Falyamal ma syaa. Artinya sungguhnya seorang hamba melakukan dosa, maka dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan satu dosa, maka ampunilah. Tuhannya berfirman, hambaku tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumnya karenanya. Maka ya, Allah mengatakan, aku pun telah mengampuni hambaku ini. Kemudian berjalan waktu yang Allah tentukan untuk dia dari masa umurnya. Kemudian dia melakukan dosa lagi beberapa tahun setelah itu. Beberapa waktu setelah itu dia melakukan dosa lagi. Lalu dia memohon, dia mengatakan lagi, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, hambaku mengetahui bahwasanya dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Maka aku telah mengampuni hambaku ini. Kemudian dia melakukan dosa kembali beberapa waktu setelah itu. Tanpa dia programkan ya. Terulang aja dosa itu, misalnya 10 tahun kemudian dia kembali lagi melakukan perbuatan dosa. Dia tidak niatkan sebenarnya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku telah melakukan dosa lagi, ampunilah aku. Maka Allah pun berfirman, hambaku telah mengetahui dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Ya. Maka aku telah mengampuni hambaku ini, maka dia melakukan apa yang dia kehendaki. Maksudnya setelah ini silahkan dia patuh kepadaku, aku akan terima amal-amal solehnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7507 dan Muslim 2758. Juga Imam Ahmad meriwayatkan di jilid 2 halaman 296. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian adalah hal yang luar biasa yang harusnya kita menjadikan sebagai sebuah pegangan ya. Dan saya ingin sebagai penutup teman-teman sekalian kita cukupkan di poin pertama saja dulu. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang dengan salah satu ayat Al-Quran yang kita sama-sama coba tadabburi. Itu dalam surah Az-Zumar ya. Coba kita buka surah Az-Zumar di ayat 53. Surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 53. Saya berharap teman-teman semua membuka. Ini penutupan bahasan kita dan setelah ini kita buka pertanyaan insyaAllah. Yang berbunyi sekali lagi surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya katakanlah, hai Muhammad, pesan dariku kata Allah. Hai hamba-hambaku, K-nya besar kata ganti Allah, yang melampaui batas dalam melakukan dosa-dosa. Sudah terlalu banyak dosanya, sudah numpuk tahunan. Katakanlah hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jadi bukan hamba-hamba yang baru melakukan dosa, yang sudah melampaui batas, berlebihan dalam dosanya. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yang mengatakan ini sang pencipta Allah. Khusus Allah berikan bagi hamba-hamba yang melampaui batas. Apalagi orang yang tidak melampaui batas itu lebih Allah ampuni. Ini orang yang sudah dosanya, mungkin dia sendiri dalam pikiran dia tidak akan diampuni oleh Allah. Sudah sekian banyak orang dibunuh, diperkosa, minum khamar, narkotika, segala macam lah. Kesalahan, seluruh kesalahan dia lakukan. Ya. Katakan pada mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ayat yang luar biasa, ayat yang paling luar biasa yang Allah berikan bonus kepada kita tentang masalah pengampunan dosa. Bagi orang yang melampaui batas, dosanya sudah terlalu banyak, tahunan, numpuk-numpuk, tidak ada kata terlambat. Selama Anda masih hidup,
lakukan kebaikan. Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan buat Anda. Dan itu Allah jelaskan di ayat selanjutnya 54-nya kita tambahkan ayat ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, segera taat setelah itu. Walaupun sisa sehari umurmu enggak masalah. Dan berserah dirilah kepadanya, N-nya besar kata ganti Allah, sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Sebelum datang itu semua. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadabburi ayat-ayat ini teman-teman sekalian. Lihat lagi ayat setelahnya 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran dan Sunnah. Panduan-panduan itu beramal saleh, tobat dari dosa-dosa. Sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Lagi di diskotik, lagi di bar, lagi nyanyi-nyanyi di karaoke, mati. Ya. Sebelum datang itu. Lalu kemudian ayat 56-nya Allah mengatakan, orang-orang yang tidak sempat taubat ini, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Pada saat itu dia akan mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Ya. Jadi ini luar biasa peringatan dari Allah SWT. Tadabbur ayat ini penting teman-teman sekalian. Bagaimana Allah SWT mengingatkan kepada kita agar berhati-hati. Ya. Jadi ini poin yang paling penting. Ya, poin pertama tentang masalah kapan saja kita beristighfar. Untuk kita akan lanjutkan nanti. Pertemuan akan datang insya Allah dengan lanjut.